Sempat hilang, speedboat yang ditumpangi rombongan Bupati Fakfak Untung Tamsil ditemukan selamat di Pulau Pisang. Tim sepak bola putri Jawa Barat kalahkan tim PON Papua Barat dengan skor 5-0 pada lanjutan pertandingan sepak bola putri. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, speedboat yang ditumpangi rombongan Bupati Fakfak Untung Tamsil dilaporkan hilang kontak dan ditemukan selamat di Pulau Pisang. Speedboat yang mengangkut 13 orang itu berangkat dari Pelabuhan Perikanan Sorong pada Selasa pagi 5 Oktober 2021 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Speedboat tersebut diperkirakan tiba di Fakfak pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Rombongan bertolak dari Sorong menggunakan 2 speedboat, namun speed pertama yang mengawal rombongan lebih dulu tiba. Sementara speedboat yang ditumpangi Bupati Fakfak Untung Tamsil belum kunjung tiba di Fakfak sejak Selasa malam. Laporan hilang kontak itu diterima dari Kepala Dinas Kesbang Pol Fakfak sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Timur. Mendapat informasi tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi menggunakan RB221. Operasi pencarian dilakukan di perairan Pulau Yevius, lokasi hilang kontak rombongan Bupati Fakfak. Upaya pencarian itu hingga Rabu pagi, tim Basarnas Sorong mendapat informasi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Rombongan Bupati Fakfak berjumlah 13 orang ditemukan selamat di Pulau Pisang. Menurut keterangan Arifin, rombongan Bupati Untung Tamsil bermalam di Pulau Pisang akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Karena speed rombongan Pak Bupati sampai saat itu jam 7 lewat belum sampai di Fakfak. Kemudian kami gali informasi lagi, selain rombongan Pak Bupati juga ada speed lain yang tujuan yang sama. Sehingga speed yang tujuan yang sama itu yang tiba duluan. Kemudian lost contact-nya ini kami menggali informasi lagi sehingga jam 21.00 kita keluarkan RB221 untuk melaksanakan operasi SAR. Kemudian gali informasi lagi tadi pagi sekitar jam 6 alhamdulillah dapat informasi bahwa speednya rombongan Pak Bupati tiba di Fakfak dengan Pak Bupatinya dengan POB 13 orang dengan keadaan selamat. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Manokwari memberikan pelatihan komputer bersertifikat bagi 15 warga binaan yang sebentar lagi akan bebas. Pelatihan komputer diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan setelah keluar. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Papua Barat melalui Lapas Kelas 2B Manokwari bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Bahari Informatika memberikan program pembinaan kemandirian pelatihan komputer bersertifikat bagi warga binaan. Terlihat belasan warga binaan Lapas Kampung Ambon mengikuti pelatihan dengan baik yang dipimpin langsung oleh para instruktur jaringan. Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari, Julius Paat mengatakan, pelatihan 15-20 warga binaan ini diberikan kepada mereka yang sebentar lagi akan bebas dengan sisa masa tahanan 1 tahun. Julius berharap dengan adanya pelatihan komputer akan memberikan bekal kepada warga binaan setelah keluar. Karena kriminalitas yang terjadi saat ini disebabkan faktor ekonomi sehingga mereka melakukan tindak kejahatan. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita ingin memberikan pelatihan kerja dengan memberikan bekal kemandirian keterampilan komputer kepada 15-20 warga binaan. Dan ini adalah warga binaan yang sudah mendekati bebas. Rata-rata 1 tahun lagi dia mau bebas. Mudah-mudahan dengan nanti mereka bebas, mereka bisa punya bekal keterampilan untuk life skill-nya. Untuk keterampilan mereka hidup di luar nanti. Karena biasanya kadang-kadang itu kriminalitas itu karena ketidakmampuan untuk ekonominya. Dan itu perlu bekal keterampilan kan.
keterampilan kerja. Jadi Pengelolaan Bahari Komputer, Wisnu Hendrawan menyebutkan pelatihan yang diadakan bagi warga binaan Lapas 2B Manokwari adalah kemampuan dasar operator komputer, kemampuan desain grafik standar, dan membuat website. Direncanakan pelatihan komputer akan berlangsung selama 1 minggu. Pelatihan kali ini kami akan dari Lembaga Pelatihan Kerja Bahan Informatika Komputer akan memberikan materi terkait kemampuan dasar operator komputer, kemudian nanti kemampuan desain grafis standar, kemudian kemampuan untuk membuat website. Website ini kita pakai yang mudah melalui Google Site. Mungkin nanti apakah kita bisa pakai domain sendiri, jelas nanti kita buka yang sangat mudah dan murah. Kita postingnya nanti dia bisa pakai Google Drive aja, jadi lebih murah. Nah itu diharapkan, jadi setelah mereka keluar, mereka sudah bisa mengaplikasikan ilmunya untuk menghidupi, mencari penghidupan. Jadi dia bisa menjual jasanya, membantu penjualan-penjualan yang offline saat ini menjadi penjualan online, misalkan salah satu seperti itu. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menata kembali Teluk Sawaibu merupakan program prioritas pemerintahan Hermus Indo dan Edi Budoyo untuk 3 tahun ke depan, sehingga dapat memperindah wajah kota Manokwari. Sebagai ibu kota provinsi Papua Barat, Teluk Sawaibu merupakan pintu masuk Kabupaten Manokwari. Saat ini, hampir sepanjang tepi pantai Teluk Sawaibu dihuni oleh masyarakat. Selain padatnya pemukiman yang tidak tertata dengan baik, perairan Teluk Sawaibu juga dipenuhi dengan sampah yang datang dari saluran pembuangan di kota Manokwari. Terjadinya bencana kebakaran di daerah Borobudur pada tanggal 30 September 2021 membuat pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melaksanakan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Manokwari untuk membahas tentang penataan Teluk Sawaibu. Sudah bertemu dengan Bapak Bupati dan intinya kami menunggu perintah dari pimpinan. Ya, artinya kami ini prajurit ya. Kalau diperintahkan untuk kita berperang, arahkan kami kemana siap. Ya, karena kewenangan ada pada beliau. Kewenangan ada pada beliau. Jadi saya untuk itu kami belum bisa berkomentar banyak, karena kami harus tunggu keputusan Bapak Bupati. Joni menambahkan, program prioritas pemerintah Kabupaten Manokwari adalah menata kembali daerah Teluk Sawaibu yang saat ini terlihat sangat kumuh. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman akan memberikan masukan kepada Bupati terkait pengembangan daerah Teluk Sawaibu ke depan. Pasti kami juga akan memberikan masukan kepada beliau. Apakah kita membangun di tempat itu ataukah kita relokasi lagi? Kita mencari tempat yang baru lagi. Karena memang kalau secara manusia itu daerah kawasan kumuh dan perlu kita harus tata dia baik lagi. Dan ini satu program prioritas pemerintah Kabupaten Manokwari di masa kepemimpinan Hermus Indo dan Edi Budoyo dalam 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Jadi itu harus dan pun ditata. Ini Teluk Sawaibu ini ditata secara baik. Itu satu visi misi dari beliau. Dan kami sebagai staff kami akan mendukung itu. Diharapkan program penataan Teluk Sawaibu dapat segera dilaksanakan sehingga Teluk Sawaibu sebagai wajah kota Manokwari dapat lebih baik lagi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kecintaan Presiden Joko Widodo kepada rakyat Papua tak ada habisnya. Hal ini terbukti setiap berkunjung ke Papua. Ada saja momen kasih sayang yang ditunjukkan sang Presiden, tak hanya menyapa warga Papua, Jokowi bahkan memberikan jaket yang digunakannya bagi warga. Presiden terlihat sempat berfoto dan kemudian berjalan menuju warga yang menyapa dirinya. Seketika itu, Joko Widodo menunjuk salah seorang warga yang diketahui bernama Yohanes Kancol. Pemuda asal Papua itu langsung berlari menuju Jokowi. Tampak Presiden mengajak Yohanes berbicara dan berfoto bersama.
Usai mengambil jaket, Yohanes kemudian bertemu dengan sejumlah awak media. Yohanes mengaku sangat gembira dengan momen ini. Dia bersyukur bisa bertemu Joko Widodo dan mendapat jaket dari sang presiden. Kalau Bapak pas keluar begini, kalau Bapak foto-foto lah, Bapak ayo kok sini. Tadi ada sempat cerita apa sama Bapak? Ya tadi ada sedikit ngobrol dengan Bapak Bapak bilang kuliah di mana? Saya bilang Bapak kemarin kuliah di Jayapura, tapi karena kemarin Bapak saya meninggal, jadi sementara di Sorong ada urusan. Bapak mau barang-barang yang Aspen kah? Untuk bawa ke Manokwari, jadi ya saya mungkin sudah kuliah kapan masih urus Bapak barang-barang, jadi nanti kalau sudah urus selesai baru balik lagi ke Jayapura. Bapak bilang kuliah di Universitas mana? Bapak bilang Bapak di Universitas Uncek. Jadi saya Bapak bilang sudah. Kalau begitu jadi orang yang sukses, jadi sekolah bye-bye ya. Kalau Bapak sampaikan begitu. Tak hanya Yohanes, warga Kota Sorong mengaku bahagia mendapatkan kaos dari Presiden Joko Widodo. Pemirsa, gerunduk markas Kodim 1801 Manokwari, Kapolres pimpin anggota berikan kejutan HUT TNI ke-76 tahun yang berlangsung Selasa sore kemarin. Didampingi Wakapolres dan pejabat utama di Polres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya memberikan surprise hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76 tahun di Makodim 1801 Manokwari, tepatnya pada Selasa sore kemarin. Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengatakan, dengan adanya sinergi antara TNI dan Polri, diharapkan melalui momen hari ulang tahun TNI ke-76 bisa semakin kompak, terutama kepada anak buah di lapangan, sehingga membentuk sinergita bisa semakin solid. Hari ini yang jatuh hari ini dalam rangka sinergitas ini tidak hanya di level atas saja tetapi juga sampai jajaran di paling bawah, terutama di jajaran Ramil, Polsek ataupun Pos, Pemkawan dan lain sebagainya, yang mana mungkin saat ini belum terjangkau oleh kami, tetapi dengan keberadaan ataupun sinergi dari Bapak Dandim dan kami mudah-mudahan berdampak juga terhadap anak buah di lapangan dan juga dilakukan hal yang sama di lapangan, sehingga dalam mewujudkan Kamtipmas itu dengan sinergi tadi lebih solid, lebih mudah, dan apapun tujuan goal ke depannya itu pasti akan lebih cepat tercapai. Sementara itu, Dandim 1801 Manokwari, Kolonel Armet Airlangga, sempat kaget dengan kejutan yang diberikan Kapolres Manokwari beserta jajaran. Ia berharap ke depan TNI Polri bisa semakin kompak dalam menjalankan setiap tugas negara. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76 pada 5 Oktober 2021 kemarin di Kabupaten Teluk Wondama diisi dengan aksi peduli lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan pembersihan sampah. Wakil Bupati Teluk Wondama Andarias Kayu Katoy memimpin langsung kegiatan yang dilakukan secara serentak di 3 wilayah, yakni Distrik Wasior, Wondiboy, dan Distrik Rasi A. Selain dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-76, aksi peduli lingkungan yang dilakukan kali ini juga untuk mengenang 11 tahun bencana banjir bandang yang meluluh lantakan kota Wasior pada tanggal 4 Oktober 2010 silam. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah elemen antara lain TNI, Polri, ASN, komunitas pencinta lingkungan atau Kompling, pelajar SMP dan SMA, pramuka, serta masyarakat umum. Ikut mendampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD Herman Sawa Semariai, Kapolres AKBP Yohanes Agustian Daru, Perwira Penghubung Pabung,
Kodim 1801 Manokwari, Mayor Infantri Ari, dan Ramil Wasior, Kapten Katwadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Simon Samberi, serta Ketua Kompling Rais Syahid. Penanaman pohon dipusatkan di kebun percontohan milik pemerintah Kampung Maniwak di Karumatiri, Distrik Wasior. Wakil Bupati bersama para pejabat terkait menanam pohon buah-buahan dan dilanjutkan dengan penanaman pohon hias di sepanjang Median Jaya Raya Wasior, Restie, oleh para pelajar pramuka dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mengklaim menyiapkan 5.000 bibit pohon untuk ditanam di wilayah Kota Wasior dan sekitarnya. Pada saat yang sama, dilakukan pembersihan sampah di sepanjang jalan utama Kota Wasior dan distrik Wandiboy dan Rastie. Wakil Bupati Andi Kayu Katui dalam kesempatan itu mencanangkan kawasan ibu kota Teluk Wandama yang meliputi Wasior, Wandiboy, dan Rastie sebagai wilayah yang bersih dan hijau. Dia mengajak semua warga masyarakat untuk mewujudkan Teluk Wandama yang bersih, indah, dan hijau. Memperingati Hari Banjir Bandang 4 Oktober 2010. Dan hari ini kita canangkan untuk menjadikan ibu kota Kabupaten Teluk Wandama yang terdiri dari 3 distrik ini, yaitu distrik Wasior, Wandiboy, dan Rastie, sebagai kota yang bersih dan hijau, dan kita mulai dari sini. Saya berharap Perwira Penghubung Kodim 1801 Manokwari di Teluk Wandama, Mayor Infantri Ari, mengapresiasi inisiatif komunitas peduli lingkungan di Wandama yang bersama dengan Dinas LH dan Pertanahan menyelenggarakan aksi peduli lingkungan dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-76 tahun. Mayor Ari berharap aksi tersebut bisa membangkitkan semangat cinta lingkungan sehingga Kabupaten Teluk Wandama, khususnya Kota Wasior dan sekitarnya, bisa menjadi kota yang bersih, indah, dan hijau, serta terhindar dari bencana alam seperti banjir dan longsor. Kabupaten Teluk Wandama ini tetap aman sehingga perekonomian tetap pulih dan makin meningkat. Mungkin itu saja, Pak. Pada bagian akhir, aksi peduli lingkungan dilakukan penandatanganan komitmen bersama mendukung terwujudnya Wandama yang bersih, indah, dan hijau melalui kegiatan Jumpa Berlian, yaitu Jumat Pagi Bersih Lingkungan. Dari Wasior, Teluk Wandama, Jack Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furuwada memimpin jalannya rapat bersama Panitia Konferensi Masyarakat Adat Papua ke-4 tahun 2021 yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Kaimana hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Rapat bersama panitia dihadiri oleh Danyon 764 Iamba Bawa Kaimana, Letkol Infantri Dwi Diponyono, Kapolres Kaimana, AKBP I Ketut Widiarta, Kasdim 1804 Kaimana, Mayor Samsudin Umasugi, Perwakilan Kejari Kaimana, Panitia KB MAP ke-4 dan pengurus Dewan Adat Kaimana ini, guna membahas persiapan pelaksanaan KB MAP ke-4 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 25 sampai 30 Oktober 2021 mendatang. Ketua Panitia KB MAP ke-4 Kabupaten Kaimana, Arifin Sirveva, dalam sambutannya mengatakan, demi suksesnya kegiatan konferensi ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua Barat, Kapolda, dan Pangdam 18 Kasuari guna menunjang keamanan selama pelaksanaan konferensi, serta melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri serta pejabat negara karena dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan hadir saat pelaksanaan KB MAP ke-4. Waktu sudah singkat. Setelah kami di sana, yang positif datang itu Menteri Pariwisata sudah sampaikan waktu dia. Juga Wakil Menteri Agraria. Mereka sudah pasti datang, staf ahli Presiden Pak Aribi pasti datang, dia sudah sampaikan, dan nanti dia sampaikan ke Pak Presiden
apakah presiden yang datang atau Pak Wapres. Kalau Pak Wapres tidak datang, apakah nanti virtual? Karena beliau juga kondisinya sudah ini. Kami juga sampaikan bahwa presiden sudah pernah ke Kaimana. Kalau Pak Wapres apakah virtual? Ini sudah masuk ke deputi Wapres. Kita sudah sampaikan. Juga di Pak Penas juga itu pasti datang. Apakah menterinya atau staf ahlinya? Dikatakan Arifin, dalam rangkaian konferensi tersebut akan disuguhkan juga dengan kegiatan parade budaya, pagelaran seni dan kuliner khas Kaimana. Sementara Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kaimana, Yohan Wervete, dalam sambutannya mengatakan, jika pihaknya terus melakukan konsolidasi serta sosialisasi kepada masyarakat demi suksesnya kegiatan konferensi keempat ini. Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, Hasbullah Furwada, dalam sambutan singkatnya mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Kaimana sejak awal telah memberikan dukungan atas terselenggaranya KBMAP keempat di Kaimana. Kemudian penginapan peserta yang nanti hadir ini, tempatnya mereka nginap di mana dan mana gitu, transportasi, terutama peserta yang datang pulang karena PON di Papua ini juga menyita semua transportasi juga. Itu kata bersyukur tadi kalau memang ada dengan Dirjen Hubungan Laut berkaitan kapal. Kemudian pemateri juga yang tadi sampaikan kita bahwa Kaimana ini ke satu minggu baru 3 kali. Jadi bupati-bupati yang diundang ini juga kita biar nanti transportasi dan lain-lain gitu. Yang jelas rasa aman nyaman ini termasuk juga kesehatan. Nanti mungkin besok kita bicara berkaitan dengan COVID ini, apakah nanti peserta yang masuk mau barcode dengan aplikasi peduli lindungi yang berdiri atau lain nanti mungkin dibicara. Dari Kaimana, Arfad Cempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna membantu tersedianya makan bagi para pengungsi korban bencana kebakaran, Brimopolda Papua Barat membuka gerai dapur lapangan yang berlokasi di Gedung Wanita. Gerai dapur lapangan dibuka sejak tanggal 2 Oktober 2021 yang dibangun tepat di samping Gedung Wanita yang dijadikan tempat penampungan sementara para korban bencana kebakaran Borobudur. Sejak pagi hari, anggota Brimob yang dibantu beberapa relawan telah menyiapkan bahan makanan. Mulai dari memasak air, nasi, dan juga ada yang menyiapkan bumbu dan sayuran. Setelah semuanya siap, proses memasak pun dilakukan. Dari pantauan TVRI, koki yang memasak di dapur semuanya adalah anggota Brimopolda Papua Barat. Gerai dapur lapangan siap melayani kebutuhan makanan selama 24 jam bagi para pengungsi. Beberapa pengungsi yang tidak ingin diwawancarai mengatakan kehadiran dapur lapangan yang dibuka oleh anggota Polri dan hal ini sangat membantu karena melayani makanan pagi, siang, dan malam. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kita masuk ke berita PON 20 Papua. Pemirsa, tim sepak bola putri Jawa Barat hentikan langkah Papua Barat untuk masuk ke semifinal Pekan Olahraga Nasional setelah menang dengan skor 5-0. Babak penyisihan grup A sepak bola putri PON ke-20 Papua Selasa 5 Oktober kemarin yang berlangsung di Stadion Katalpal Kabupaten Merauke. Tim sepak bola putri Jawa Barat berhadapan dengan tim putri Papua Barat yang dipimpin oleh wasit Wasim Trisantoso asal Yogyakarta. Di menit-menit awal pertandingan, Jawa Barat mulai memperlihatkan kelincahan mereka dengan terus melakukan penyerangan ke gawang Papua Barat. Sehingga di menit ke-10, Jawa Barat berhasil mencetak 1 gol oleh pemain dengan nomor punggung 4, Mila Nur Karmila. Di menit ke-13, Jawa Barat kembali menambah 1 gol yang dilakukan oleh Panitri Oktavianti, nomor punggung 10. Pertandingan terus berlangsung dengan skor 4-0. Pada menit ke-25, penjaga gawang Jawa Barat menyelamatkan bola serangan Papua Barat tepat di hadapan gawang sehingga mengalami cedera pada kepala. Wasit sempat menghentikan pertandingan selama 5 menit
karena penjaga gawang Jawa Timur harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Pertandingan kembali berjalan di menit ke-30, penjaga gawang tim Jawa Barat digantikan oleh penjaga gawang cadangan nomor punggung 29 Diana Herliana. Kendaraan S1904 yang parkir di depan pintu keluar ambulans segera dipindahkan. Pada babak kedua di menit 54, Jawa Barat kembali mencetak 1 gol atas Papua Barat sehingga skor menjadi 5-0. Skor ini terus bertahan hingga wasit meniup peluit panjang waktu pertandingan usai. Jawa Barat menang atas Papua Barat dengan skor 5-0. Diakui pelatih Roni Rumon bahwa anak binaannya telah menjalankan teknik permainan yang telah diajarkan, sehingga di babak penyisihan yang mereka kejar adalah poin. Di babak pertama, anak-anak kita bisa menjalani instruksi, kita bermain dengan pasif ketat. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bisa mencuri kemenangan di babak pertama. Jadi taktik kita berjalan dengan apa yang kita inginkan. Kebetulan kemarin kita ada 4 pemain kita yang dipanggil tim nasional. Ya, ada 4 pemain. Siapa saja? Yang pertama Yolanda, kiper kita. Terus yang kedua Riri, yang ketiga Tia Darti, yang keempat Elsa. Ya, ada 4 pemain kita yang dipanggil tim nasional. Dia Tri Lestari, kapten tim Jawa Timur, mengaku siapapun lawannya mereka, pasti mereka ingin menampilkan yang terbaik. Posisi penguasaan bola kita yang lebih dominan ya, kita lebih dominan seperti itu, dan mungkin kedepannya kita harus lebih waspada lagi. Tim sepak bola putri Jawa Barat yang turun dengan 4 pemain nasional akan bertemu tim Provinsi Papua yang telah mengalahkan Papua Barat pada Minggu 3 Oktober kemarin. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, 2 kali kalah di babak penyisihan grup A, pelatih tim sepak bola putri mengaku belum siap dan kurang mendapat perhatian dari KONI Papua Barat. Tim sepak bola putri Papua Barat gagal melanjutkan perjuangan mereka di babak semifinal sepak bola putri PON 20 Papua Klaster Merauke. 2 kali bertanding melawan Papua dan Jawa Barat, tim Papua Barat berturut-turut dikalahkan. Papua Barat berhadapan dengan Papua pada Minggu 3 Oktober mengalami kekalahan 7-0. Kemudian melawan Jawa Barat pada Selasa kemarin 5-0. Hal ini membuat Papua Barat harus meninggalkan lapangan hijau Katalpel Merauke. Mengalami 2 kali kekalahan pada grup A, diakui pelatihnya bahwa tim sepak bola putri Papua Barat hanya bisa berjuang dengan maksimal. Dan masih banyak kekurangan dari anak binaannya, baik dari teknik permainan, kesiapan mental, hingga kesiapan sebelum bertanding pun diakuinya masih jauh dari harapan. Terima kasih ya. Kami punya kekurangan itu, kalau lihat banyak ya. Karena kami tidak pernah uji coba. Bapak kasih dekat saja Bapak tidak apa. Uji coba dengan tim-tim yang ada di sini. Cuma mereka pernah uji coba di Malang ya, tapi itu tidak seberapa. Jadi kita mau ukur kita punya kemampuan pemain tidak bisa. Jadi ya itu. Dan mereka ini juga mungkin baru, belum pernah ini ya. Terus mereka dapat begini juga. Kebanyakan mungkin mereka tadi itu mungkin tidak konsentrasi. Memang kami dari pelatih sudah menyampaikan, cuma mereka kurang ini. Selain itu, Junius Morai juga mengaku waktu training center bagi para atletnya sangat singkat dan kurang maksimal, serta perhatian KONI Papua Barat juga sangat kurang. Sehingga pengurus pun kewalahan dalam menyiapkan atlet menuju PON 20 Papua. Harus terus kami tinggal di itu juga latihan juga. Ya mungkin kita ini ada punya kekurangan. Kekurangan itu ya itu mungkin mau lihat itu dari KONI. Kita mesti tunggu perlengkapan bola nih. Semua ini belum. Nanti sudah mereka harinya ini baru. Tapi mereka nih terimanya bukan di waktu mulai latihan, tidak. Mereka sudah di Malang baru diterima.
Yang kemudian punya perlengkapan seperti sepatu. Ya jadi akhirnya waktu juga, karena kalau namanya kita sepatu bola itu kita bisa inline 1 hari ya. Ya tidak, dia harus mungkin lama supaya penyesuaian. Dari sisi pemain yang berlaga di lapangan diakui oleh penjaga gawang Merlin Nanggewa, belum ada kekompakan dalam bermain serta masing-masing belum memahami posisi dalam formasi yang dimainkan. Kita juga belum punya pertandingan dengan teman-teman lain begitu, baru kita punya teman-teman yang lain juga punya belum kompak begitu, baru penjaga belakang juga sudah atur satu lawan karena di belakang itu ada 3, back belakang ada 3, duanya coach suruh jaga 2 striker, tapi mereka tertarik dengan lawan, mereka lari jadi akhirnya kebobolan. Dalam mengalami 2 kali kekalahan yang diperoleh setelah melawan Jawa Barat dengan skor 5-0 dan Papua 7-0, tim Papua Barat siap balik ke kampung halaman. Dari Merauke, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, 2 atlet asal Provinsi Riau kembali menyumbang 2 medali emas dari cabang olahraga anggar, nomor floret perorangan putra dan dengan perorangan putri. Pertandingan cabang olahraga anggar PON ke-20 Papua yang berlangsung di Gedung Arsilosai Kabupaten Merauke pada hari kedua mempertandingkan nomor floret perorangan putra dan degen perorangan putri. Provinsi Riau berhasil menyapu bersih 2 medali emas dari masing-masing nomor yang dipertandingkan. Nomor floret perorangan putra diraih oleh Muhammad Fuad dan Anissa Afrasih di nomor degen perorangan putri. Di nomor floret perorangan putra, Muhammad Fuad berhasil mengalahkan atlet asal Provinsi Aceh, Eduan Tona dengan skor 15-13. Sedangkan di nomor degen perorangan putri, Anissa Afrasih menang dari atlet asal Kalimantan Timur, Anis Rohdatul dengan skor 15-10. Perolehan 2 medali emas oleh kedua atlet asal Provinsi Riau, keduanya mengaku bangga dapat meraih prestasi pada PON 20 Papua. Hasil ini merupakan hasil dari kerja keras mereka serta dukungan dari keluarga. Kali puji syukur kepada Tuhan, akhirnya waktu terakhir saya mengikuti prapon di Jabar, saya gugur di 16 besar, dan alhamdulillah saya mencoba lagi di PON Papua ini dan syukur saya mendapatkan medali emas untuk cabur anggar. Belum ada, baru pertama kali. Iya, pertama kali. Apa? Ya, kita melatihan seperti biasa. Fisik yang nomor 1 kami andalkan. Dan untuk saya sendiri lebih ke fisik, itu saya utamakan, baru teknik. Alhamdulillah berkat teman-teman dan doanya saya bisa mendapat medali emas. Terharu, bahagia. Untuk medali favorit ini pribadi persiapannya seperti apa? Mempersiapkan fisik, teknik, fisik utama. Atlet mengkalis mengutamakan fisik. Di nomor floret perorangan putra, medali perak diraih oleh Eduan Tona asal Provinsi Aceh. Medali perunggu diraih oleh Aldo Pratama Arjoni asal Provinsi Sumatera Selatan dan Yudi Anggar Putra asal Aceh. Sedangkan nomor degen, medali perak diraih oleh Anis Rohdatul asal Kalimantan Timur. Medali perunggu Ahmadiyah Dirmansyah asal Provinsi Sulawesi Selatan dan Agnes Destiana Putri asal Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Merauke, Arina Irianan, Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talin Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.